Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah nyata seorang pemuda yang bekerja menggali kubur dan mencuri kain kafan untuk dijual. Suatu hari, pemuda itu berjumpa dengan seorang ahli ibadah yang dianggap gurunya untuk menyatakan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang telah ia lakukan. Lalu ia berkata, "Sepanjang aku menggali kubur untuk mencuri kain kafan, aku telah melihat 7 perkara aneh yang menimpa mayat-mayat tersebut. Aku insyaf dan ingin bertaubat kepada Allah atas perbuatanku yang sangat keji," kata pemuda tersebut menyesal. Yang pertama, ia melihat mayat yang pada siang harinya menghadap kiblat. Tetapi apabila menggali semula kuburnya pada waktu malam, wajah si mayit berubah membelakangi kiblat. "Mengapa terjadi seperti itu, wahai guruku?" tanya pemuda tersebut. "Wahai anakku, mereka itulah golongan yang telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala semasa hidupnya. Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka dengan memalingkan wajah mereka dari menghadap kiblat. Inilah perbedaan jenazah muslim dengan jenazah musyrik," jawab gurunya. Sambung pemuda itu lagi. "Golongan yang kedua, aku lihat wajah mereka sangat elok semasa mereka dimasukkan ke dalam liang lahat. Namun ketika malam hari ketika aku menggali kubur mereka, aku melihat wajah mereka telah berubah menjadi sangat buruk. Mengapa bisa terjadi begitu, wahai Tuan Guru?" Jawab sang guru, "Wahai anakku, mereka itulah golongan yang meremehkan dan meninggalkan sholat dengan sengaja sewaktu masih hidup di dunia. Sesungguhnya sholat merupakan amalan yang pertama sekali dihisap oleh Allah. Jika sholatnya sempurna, maka sempurnalah amalan-amalan dan ibadah yang lain." Pemuda itu kemudian meneruskan, "Wahai Tuan Guru, golongan yang ketiga yang aku lihat, pada waktu siang mayatnya kelihatan seperti biasa saja. Namun ketika aku menggali kuburnya di malam hari, terlihat perutnya terlalu gelembung. Keluar pula ulat yang terlalu banyak daripada perutnya itu. Mereka itulah golongan yang gemar memakan harta yang haram, wahai anak muda," jawab sang guru. Golongan yang keempat, pemuda tersebut melihat mayat yang jasadnya bertukar menjadi batu bulat yang hitam warnanya. "Mengapa terjadi begitu?" "Wahai anakku, itulah golongan manusia yang durhaka kepada kedua orang tuanya ketika masih hidup. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak meridhoi manusia yang berani durhaka kepada ibu bapaknya. Ia juga melihat mayat yang kukunya sangat panjang hingga mencakar-cakar seluruh anggota tubuhnya dan keluar segala isi dari tubuh badannya. Mereka itu golongan yang gemar memutuskan silaturahim. Semasa hidupnya, mereka suka mengadakan pertengkaran, adu domba, dan tidak bertegur sapa pada saudaranya lebih dari 3 hari. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa siapa saja yang tidak bertegur sapa melebihi 3 hari bukanlah termasuk dalam golongan umatnya?" Kemudian golongan keenam yang dilihat pemuda tersebut, sewaktu siangnya lahatnya kering kerontang. Tatkala malam ketika aku menggali semula kubur itu, mayat tersebut terapung dan lahatnya dipenuhi air hitam yang baunya sangat busuk. "Wahai anakku, itulah golongan yang memakan harta riba sewaktu hayatnya," jawab sang guru. Dan golongan terakhir yang dilihat adalah mayatnya senantiasa tersenyum dan berseri-seri pula wajahnya. "Mengapa demikian, wahai Tuan Guru?" tanya pemuda itu lagi. "Mereka itulah golongan manusia yang berilmu, dan mereka beramal pula dengan ilmunya sewaktu mereka hidup di dunia. Inilah golongan yang memperoleh keridhaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik sewaktu hayatnya maupun sesudah matinya. Ingatlah, sesungguhnya dari Allah kita datang dan kepadanya kita akan kembali. Kita akan mempertanggungjawabkan atas setiap perbuatan yang kita lakukan, meski hanya sebesar biji sara. Wallahu a'lam."